Berapa hektar Pak? Kurang lebih 1 hektar ada mas. 1 hektar. 1 hektaran. Full hijauan. Full hijauan. Kenapa nggak ditanam jagung Pak? Biar untungnya double gitu, jual jagung juga. Kalau jagung kan sekali tebang habis mas. Kalau sulam jana kan tebang sebulan panen lagi. Tapi kan untungnya double Pak kalau jagung. Tapi kan kita harus tanam lagi. Tenaganya ya Pak ya? Iya. Tenaga dan nunggu. Kalau odot atau sulam jana sekali tanam kita 5 tahun kuat, 10 tahun. Bang pakan kayak gini seberapa penting Pak untuk peternak? Ini modal utama mas. Oh. Modal utama peternak itu harus punya bang pakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ST Farm dimanapun berada, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita berada di kandang barunya Pak Kiki, KN Jaya Farm Bogor teman-teman. Ini suasana di kandang baru. Kandangnya baru bener-bener jadi teman-teman, tapi sudah full. Pak Kiki, Siap mas. Pak Kiki lagi ngasih makan sapi. Ini hari ini menunya apa Pak? Ini setelah comor kasih daun jagung mas ya? Tebon ya? Ya di Jawa namanya tebun ya? Tebon ya, tebon jagung. Ini tebon jagung apa Pak? Ini tebun jagung manis pak ya? Tebon jagung manis. Manis. Masih ada jagungnya ya Pak ya? Ada dikit tuh yang Bonus ketinggalan. jagung. Ketinggalan. Bonus jagung nih buat sapi, bagus banget teman-teman. Nih, masih muda jagungnya. Manis dia. Ini udah berapa hari nih Pak kandang jadinya? Ini baru diisi 3 hari kalau nggak salah mas, kurang lebih 3 hari. Masih Ryan ya Pak? Masih inrayan. Masih Ryan teman-teman. Ini tadinya niatnya buat penampungan mas. Cuma di sana kan agak rapet yang kandang utama, jadi disebar biar keisi dulu, biar apa agak jarang, jadi nggak cepet kotor sapinya. Oke. Ini sapi-sapi untuk kelas apa nih Pak nanti Pak? Ini ke ekonomisan mas. Ekonomisan? Di Idul Adha ya Pak ya? Iya. Sudah berapa ekor ini yang ini Pak? Di kandang ini 15 mas, baru mas. 15? Ini kayaknya banyak banget ini Pak, penuh kayaknya. Lebih Dijarangin, jarangin. Oh. Agak dijarangin mas. Ini suasana kandang belakang nih. Baru jadi langsung full sapi. Ini berarti kandang belum jadi, sapi udah ada Pak? Udah ada, jadi sapi di kandang yang utama digeser ke sini. Oh. Dijarangin mas. Ini bang pakannya juga di depannya persis teman-teman. Kalau ngarit nggak perlu repot-repot ini. Tinggal dilepasin sapinya dimakan sini mas. Babat teman-teman ya. Mantap sekali. Ini yang baru ini kandangnya berapa meter Pak? Ini panjang kurang lebih 45 meter mas. 45 meter. 40 meter. Saya bikin lebar 3 meter ke sana. Jaraknya 3 meter ya Pak ya dari 3 meter sana ya? sampai tembok mas. Untuk ukuran asbesnya ini berapa nih Pak? Yang panjang berapa ini? Nah ini kan kita bicara penampungan nih mas nih. Jadi kita ngirit biaya. Jadi saya pakainya asbes second nih mas. Second. Bekas ya Pak ya? Bekas yang belanja di Maduraan gitu ya. Itu harganya lumayan mas, selisihnya mas, bisa 2 kali lipat. Wow. Jadi cocok banget ini untuk pemula teman-teman nih. Iya. Jadi untuk mungkin nanti kedepannya juga akan dibangun seperti yang depan Pak. Yang insya Allah mas. Tapi kayak kalau buat sana mungkin khusus buat sowing kan itu ya. Jadi kalau ini kita bicara buat jangka pendek ya mungkin gini dulu aja mas. Siap. Gini dulu aja. Sampai benar-benar rusak boleh dibangun ganti ya Pak ya. Manfaatin yang ada teman-teman. Ya ada dulu lah gitu. Jadi dari atapnya ini terbuat dari asbes bekas. Bekas. Terus pakainya kayu ya Pak ya? Iya. Kenapa nggak pilih galvalum Pak? Apa harganya? Biayanya mas. Ini lebih murah Pak kalau kayak gini, pakai kayu ini? Kayu lebih murah. Oh. Ini asbes saja kan dibandingkan dengan harga balu itu bisa setengahnya harganya mas. Sekarang harga asbes yang 2,40 meter itu kurang lebih kalau nggak salah kemarin di atas 60.000 dah. 64 sekian. Kita bisa dapatnya 30.000 mas. Oh lumayan ya Pak ya?
setengahnya. Setengahnya lebih ya. Bisa pakai beli kayu, Mas. Ngirit tuh, Mas. Ini kan bicaranya buat penampungan dulu, Mas. Nah, terus ini juga dari bambu. Dari bambu, teman-teman nih. Bambu. Kuat sih ini, Mas. Ini 3 tahun juga insya Allah kuat, Pak. Kuat. Asal Paling nanti kalau ada yang jelek di tambah sulam lah nanti. Ini kalau ini udah permanen yang ini? Kalau ini permanen, kita nanti ke depan ya mungkin kalau 2-3 tahun ke depan mau dipasang komponen tembok, jadi kita nggak usah rubah lagi nih, Mas. Oh. Nggak usah rubah tiang. Ini nanti desainnya palungannya di dalam, Pak? Apa gimana? Palungan buat sapinya? Kalau pakai tembok? Pakan sapi ya, kalau nanti dirubah? Kalau khusus ekonomisan mungkin ini kan masih lebar ya, Mas ya? Masih lega ya. Nanti kalau sapi jumbo kita harus di luar di sini ini kayaknya. Oh. Nanti pakai topi ini ya. Oh, nanti dipasang topi ya kalau ini kan bicaranya kita ngirit dulu, ngirit dulu. Ngirit kalau sini dijual menghasilkan baru ya, Pak ya? Iya. Dirubah. Jadi nanti ngerubah ini setelah dari hasil sapi yang ada di kandang. Iya, betul. Mantap sekali, Lur. Ini kalau sapi-sapi kayak gini dicombor juga, Pak? Combor, Mas, tapi nggak banyak kalau ini, Mas. Ini kelas-kelas nanti kalau di Dulatin ini kelas bobot berapa, Pak? Ini target saya 3,5 mungkin, Mas. 3 kintal setengah ya? Iya. Kalau sekarang 200 ada ya? 200 ada, Pak. Ada 200, ada yang lebih mungkin, ada yang kurang. Ini satu rate, Pak, apa gimana? Datengin ya? Ini ya kemarin saya datangin khusus pegonan itu. Ini udah di saya sekitar 1 bulanan, Mas. Cuma pindah kandang ini baru 3 harian. Oh, kita lihat yang sapi yang kandang lama, Pak. Boleh. Ini jadi ada penambahan pelebaran kandang, Lur. Ini bulat banget ini, Pak nih. ini kalau hajan udah laku nih, Mas. Udah bulat badannya, Mas. Bulat sekali. Itu juga udah bulat. Udah bulat-bulat, Lur. Makanya menunya tebon. Ini rutin tebon, Pak, atau enggak? Ini kebetulan tetangga ada yang panen aja, Mas. Oh. Kalau rutinnya ini sulam jana. Selain di sini ada lagi nggak, Bang, pokoknya, Pak? Ini di luar pagar juga kebun juga nih. Oh, ini ya belakang sini ya? Belakang sini. Berapa hektar, Pak? Kurang lebih 1 hektar ada, Mas. 1 hektar. 1 hektaran. Full hijauan. Full hijauan. Kenapa nggak ditanam jagung, Pak? Biar untungnya double gitu, jual jagung juga. Kalau jagung kan sekali tebang habis, Mas. Kalau sulam jana kan tebang sebulan panen lagi. Tapi kan untungnya double, Pak, kalau jagung. Tapi kan kita harus tanam lagi. Tenaganya ya, Pak ya? Iya. Tenaga dan nunggu. Kalau odot atau sulam jana sekali tanam kita 5 tahun kuat, 10 tahun. Itu odot sama sulam jana udah cukup? Kita kan ada pakan tambahan, ada singkong, ada konsentrat, ada ampas tahu. Kalau serba rumput naiknya lambat. Boleh lihat itu, boleh. Pak? Boleh. Apa namanya? Bang pakannya sepil sedikit. Ke situ, Mas. Iya, boleh. Kita keluar. Aman nggak, Pak? Aman. Cing Ya. mana aja ya? Oh, ini. Ini kalau sistem ngaritnya gimana, Pak? Ini kebetulan hijauan yang udah diarit, Mas. Ini kita khususkan yang ngarit 2 orang khusus dari pagi ngambil rumput, yang lain bersihin kandang gitu, Mas. Untuk prosesnya itu rumput seger langsung dikasih ke sapi. Ini udah nginep semalam sih, Mas. Oh. Kalau musim hujan gini kita biasanya nggak berani kalau yang hijauan segar. Biasanya nginep semalam. Ini, Pak, lewat mana, Pak, nih? Udah padat sapi nih soalnya nih. Ini nanti buat sawingan, nanti buat hajian nih. Ini kayaknya dulu kolam deh, Pak ya? Iya. Kolam ya? Nggak menghasilkan, Mas, diuruk. Kolamnya dirubah untuk tempat sawing. Kalau ini udah semok-semok ya, Mas ya? Oh. Ini juga kandangnya kayaknya baru, kemarin saya kesini masih kayu ya, Pak ya? Kayu. Masih kayu nih. Udah kinis-kinis nih, udah kayak showroom mobil ini. Indah sekali. Oh. Ini 5 tahun baru berubah, Mas. Oh. Jadi butuh proses ya, Pak ya? Proses. 5 tahun, Lur, untuk bangun kandang seperti ini. Jadi untuk saran Pak Kiki untuk bikin kandang itu diharapkan dari gimana, Pak? Dari hasil isi kandang ya, Pak ya? Tergantung sih, Mas ya. Ini pemodal besar apa pemodal kecil gitu. Kalau yang modalnya besar langsung gitu ya mau nggak bisa aja kan. Cuma pertanyaannya berjalan atau tidaknya nantinya kan. Lebih baik kalau saya saranin kalau emang yang pemodal yang nggak terlalu besar, kita mulai dari kandang sederhana dulu, Mas. Oke. Kalau kita belum terlalu menguasai penjualannya, ilmu ternaknya, lebih baik main aman dulu lah ya.
kita main sederhana dulu. Nanti kalau udah tahu hasilnya mungkin bisa dikembangkan gitu. Kita mau ke kebun, Lur. Ini juga Pak Kiki ternak ayam, teman-teman. Ada ayam. Yang senang ayam impor. Ini kita hampir 1 hektaran. 1 hektar, Lur. Ini full rumput semua ya, Pak ya? Mana enak kelihatan ke situ boleh Mas tuh. Mana, Pak? Ini kita ke kebun, ngajak Pak Kiki ke kebun nih. Biar teman-teman. Ya, tuh Mas. Di luar pagar ya Mas ya. Jadi atau kita ke sini nih, kita sini Mas, kita sini Mas. Ini persis di samping kandang sapi, Lur. Ini awalnya kebun pepaya Mas. Jadi kalau ngarit itu hujan nggak ngaruh ya Pak ya? Maksudnya kan deket ini. Untuk coba kalau hujan kita nggak berani langsung kasih doang ya Mas ya, maksudnya nggak langsung. Resikonya kalau dari kebun hujan langsung ke sapi, ngerinya kembung Mas. Oh iya benar Pak. Ini itu tadi yang pagar yang tadi tuh kelihatan tuh. Jadi ini bang pakannya persis di sampingnya loh. Bagus Pak. Ini untuk perawatannya gimana Pak? Untuk perawatan rumput kayak gini? Ya itu kan kotoran sapi langsung bawa ke kebun, kita langsung dipupuk aja gitu Mas. Oh. Tuh ini kan kotoran sapi tuh langsung dipupuk. Langsung ya Pak ya? Ini enggak, ini cepat ini belum sebulan nih. Sebulanan ada nih. Udah panen lah gitu. Itu yang singkong di sini ya, juga Pak? Sama semuanya ke sini. Nanti itu pohon singkongnya kasih ke sapi juga? Singkongnya? Oh singkongnya? Kalau daunnya? Daunnya kita nggak berani kalau saya. Oh nggak berani? Nggak berani, soalnya ada juga sih yang pakai Mas, ada yang digiling dengan batangnya ya. Cuma kalau saya belum pernah pakai, jadi agak-agak nggak berani gitu. Nggak berani ya. Jadi kalau di Lampung kan teman-teman pakainya pohonnya juga. Pohonnya digiling. Di Jawa juga ada Mas, pohonnya digiling. Dibikin silase gitu ya. Kalau saya kebetulan belum pakai gitu. Karena yang selain singkong itu banyak nih melimpah Lur. Iya. Ini apa namanya? Sulam jana. Ini sulam jana. Sulam jana nih teman-teman. Sulam jana ini. Ini mungkin kayak king grass bukan Pak? Beda? Apa sama? Mirip-mirip kali ya. Kalau dari ini nggak ada bulunya aja ya Pak ya? Ini masih ada bulunya Mas, masih gatal. Iya ini ada teman-teman. Masih gatal. Jadi ini mirip-mirip king grass ya, tapi kalau di sini sulam jana. Kalau ada kan apa sekarang dia nggak gatal ya yang. Kalau pakcong nggak gatal. Pakcong itu nggak gatal. Ini masih gatal Mas. Mirip-mirip teman-teman. Tapi ini dulu Pak Kiki datengin bibitnya dari mana? Ini dari kawan kita waktu itu minta batangnya kita tanam gitu Mas. Berapa ini Pak? Berapa stek dulu Pak pas awal nanam itu? Kita odot kalau nggak salah berapa karung tuh saya tanam, awalnya sedikit sih Mas, tanam cuma 1000-an lah, 1000 meter. Dibikin bibit kita dikembangkan lagi gitu. Ini kan kalau dibiarin dulu agak tua, nanti dipanen sepotong, bawahnya bisa buat bibit Mas. Jadi terus bertambah ya Pak ya? Iya. Jadi sekarang udah nggak beli bibit lagi dong? Enggak, malah ngasih bibit kita. Ini kalau ada teman-teman yang minat, monggo berapa, silakan. Pak, untuk steknya? Iya silakan ke kandang aja, monggo. Per batangnya berapa? Kalau kita sih belum pernah jual ya Mas ya. Penting datang kemari, ikut ngarit, silakan ambil ini aja gitu. Gratis? Gratis. Asal ikut ngarit, ambil sendiri gitu? Sendiri gitu, ambil sendiri ya? Oke, gratis Lur nih. Sulam jana sama odot. Jadi untuk lahan segini untuk berapa ekor? Kalau lahan yang ada ya 1 hektar segini? Ya kalau 1 hektar kurang lebih kita 340 bisa lah Mas. 40 ekor? 340 ekor. Enggak habis gitu? Muter ya? Tergantung sih lahannya subur apa enggaknya juga. Kalau tanah merah kan tanah kering lama Mas. Ini kan berhubung musim hujan, pupuk juga berlimpah. Ini belum 40 hari kayaknya nih, belum nih kayaknya nih. Cepat ini udah bisa panen lagi. Jadi untuk 1 hektar 40 ekor sapi cukup? Cukup. Nggak habis itu ya Pak ya? Nggak habis, muter. Perawatannya ya, misalnya pemeliharaan, mungkin pemupukan, ketersediaan air juga harus ada gitu. Kalau musim penghujan kan cepat, kalau kemarau juga kita kekurangan juga sih Mas kalau kemarau Mas. Kemarau soalnya kan lama deh ya. Kalau untuk Pak Kiki, untuk bang pakan kayak gini seberapa penting Pak untuk peternak? Ini modal utama Mas. Modal utama peternak itu harus punya bang pakan. Kalau sistem ngarit gitu gimana Pak? Tergantung ngarit di kebun orang apa di kebun sendiri gitu. Gitu. Kalau ngarit di kebun orang, itu kalau momennya pas mau hajian kan semuanya butuh Mas. Berebut. Akhirnya kita nggak kebagian rumput gitu. Tapi kalau kita punya kebun sendiri kan minimal kita udah punya persediaan gitu Mas. Tinggal kekurangannya mungkin kita bisa beli
tebon atau jerami gitu kan. Tetap saya juga masih tetap beli sih, karena kapasitas sapi kan makin nambah terus ya Mas ya. Untuk sekarang aja udah berapa ekor Pak? 90-an. 90-an ya. Untuk lahan hijauan segini masih Nggak kurang cukup, ya Pak ya? nggak cukup. Nggak cukup ya. Tapi kalau untuk 40 ekor ini cukup ya? Cukup. Ini nanti saya kasihnya ke sapi-sapi baru. Oh, yang adaptasinya belum bagus. Yang masih adaptasi ya. Kalau yang udah ngejos biasanya kasih jerami tuh. Jadi kalau untuk Pak Kiki ini Bang Pakan ini modal utama ya Pak? Modal utama khusus peternak. Misalnya untuk mengerintis sebelum datengin sapi, sebelum bikin kandang, berapa bulan Bang Pakan ini harus disiapkan? Persiapan lahan sampai panen kurang lebih 5-6 bulan lah Mas. Berarti 5 bulan sebelum bikin kandang harus ada. Iya. Ini udah karena mulai kalau nanam awal gitu dia ya? masih lama ya. Kalau awal lama. Bedanya kalau udah 2-3 kali panen kan dia udah akarnya udah banyak, panennya pun banyak. Ini misalkan satu batang nanti ditebang Mas. Nanti timbulnya berapa batang gitu tunas. Oke. Jadi makin lama makin banyak kalau dirawatnya bagus. Jadi sebelum ini 5 bulan sebelumnya harus nanam dulu ya Pak ya? Harus nanam dulu. Terus sambil ngerintis bangun kandang. Nah, nanti pas panen udah selesai, ini udah siap panen gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya apa ya tadi mau nanya apa lupa saya. Jadi sebelum bikin kandang harus disiapkan Bang Pakan teman-teman. Kalau misalnya yang sekarang kan booming pakcong, bisa pakcong gitu. Bisa ya, pakcong. Jono, odot. Kalau ini odot kan gak gatel nih. Tadinya odot nih cuma kalah sama Sulam Jono nih Mas. Ini awalnya kebun odot. Cuma anak-anak kan buang sisa-sisa makannya ke sini, berikut kotor aja. Tumbuh malah. Jadi ya? tumbuh lah ini. Kalah nih. Kalah. Tapi kalau untuk nutrisi bagusan mana Pak? Odot sama itu? Hampir sama sih Mas. Sama ya. Kalau untuk produktivitas? Lebih cepat ini. Oh lebih ini. Mungkin lebih banyak juga ya Pak ya? Lebih banyak. Lebih banyak teman-teman. Ini dia nggak gatal aja kalau dia nggak gatal. Launya nggak gatal. Ini udah berapa tahun nih Pak ini? Ini dari saya awal mula tanam Mas. Ini udah 5 tahun lebih Mas. 5 tahunan ada. 5 tahun itu belum ngolah lahan lagi? Belum. Belum. Mupuk itu aja. Cuma mupuk aja ya? Jadi modalnya sekali ibaratnya? Sekali ya? Sekali. Oh itu pantesan Pak Kiki nggak pilih tanam jagung, lebih pilih tanam rumput. Iya kalau jagung kan sekali panen habis, nggak bisa dijadikan patokan gitu ya. Nyangkul lagi, nanam lagi, beli bibit. Kalau ini sekali tanam kita panen terus. Asal perawatannya ya Pak ya? Asal ya kalau kurang pupuk kita pupuk. Jadi ini perawatannya cuma pupuk doang Pak? Pupuk. Ya sekali-kali urea Mas. Oke. Pupuk kandang kan dari kandang kita bawa ke sini kadang-kadang kita sebar ke sana terus. Ini masih jauh loh Mas, ke sono rumput semua, cuma ada sebagian ada singkong. Oke, siap. Di sana rumput semua tuh. Udah waktunya panen. Ayo Pak. Ada gerimis. Udah gerimis. Siap. Ayo teman-teman. Nih kita review nih mungkin dapur suksesnya Pak Kiki ternak sapi nih. Salah satunya nih dari ketersediaan pakan. Jadi buat teman-teman yang mau beternak sediakan Bang Pakan dulu ya Pak ya. Iya. Oke, mantap sekali. Ini ya mungkin habis dipanen ya Pak ya? Ini habis panen. Habis panen. Bagus sekali Lur. Oke, mungkin cukup sekian ya Pak ya. Siap video Mas. kali ini. Terima kasih nih sudah mau diajak ke kebun. Oh, siap. Kebunnya dekat sih Mas. Semoga Pak Kiki sehat selalu menginspirasi peternak. Tuh, ada ternak pemula. ayam juga tuh. Nah, ini juga ada ternak ayam teman-teman. Yang mau dibikinin video bisa komentar di bawah. Nih, ada peternakan ayam. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.